Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saudaraku, sama-sama bilang sama saya harus memulai hari bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus memulai hari bersama dengan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya memulai hari saya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Itulah janjinya dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Di rumah kita masing-masing kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya firman Tuhan yang menuntun kita. Kita percaya firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sehingga apapun yang kita jalani, apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, selalu ada terang kasih Tuhan. Yang menuntun kita, yang membawa kita masuk dari kemuliaan lepas kepada kemuliaan. Hari ini kita akan ada sama-sama dalam Bilangan pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara perhatikan di sana, di dalam Bilangan pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat 13. Karena beberapa hari lalu, saya sudah bagikan Bilangan pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat tentang Nadab dan Abihu. Yang pertama, anak kedua dari Imam Harun. Bagaimana dipercayakan sesuatu sama Tuhan, tetapi tidak berjaga-jaga, tidak waspada, sehingga akhirnya fail, ya kan, akhirnya jatuh. Tuhan, dalam kehidupan kita orang percaya pun demikian. Betul, kita menerima kasih karunia Tuhan, namun jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, namun jangan kita mempermainkan Tuhan. Itu yang kita pelajari beberapa hari lalu tentang Nadab dan Abihu. Dan dalam Bilangan pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 13. Saudara bisa perhatikan di sana. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Jadi suku Lewi dikhususkan. Dari antara ke-12 suku ini, kita sudah belajar di awal-awal, saudaraku, di kitab Bilangan ini bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung kekuatan dari ke-11 suku. Dan satu suku ini, suku Lewi ini, dikhususkan. Tidak disuruh berperang, tetapi disuruh melayani. Tidak disuruh maju ke dalam medan pertempuran, tetapi disuruh mendekat ke kemah pertemuan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan segala sesuatunya di kemah pertemuan. Supaya ketika ke-11 suku ini mau beribadah, ada satu suku yang memang dikhususkan untuk melayani. Nah, ini yang dibahas ya di pasal 3 ini ayat 5 sampai dengan 13. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Sehingga dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Jadi dikhususkan ada di tengah-tengah kemah suci ya, ada di sekitar kemah suci untuk melayani bangsa Israel, melayani tugas-tugas bagi Harun. Ayat 8, mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Jadi memang benar-benar dikhususkan mereka. Ayat 10. Tetapi Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Gak bisa. Jadi memang dikhususkan. Baik Harun maupun keturunannya, yaitu orang-orang Lewi, itu dikhususkan untuk mengambil bagian di kemah pertemuan. Ayat yang ke-11, perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi
dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan. Supaya, perhatikan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku, menjadi kepunyaannya Tuhan. Bahkan di ayat 13, sebab akulah yang punya semua anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagi dikus maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang Lewi atau suku Lewi ini dikhususkan Tuhan sebagai pengganti anak-anak sulung dari ke-12 suku ini, dari ke-11 suku ini. Satu ini dikhususkan untuk menjadi apa? Di ayat 12 dan ayat 13 firman Tuhan katakan untuk menjadi kepunyaanku. Tahukah saudara bahwa bukan hanya orang-orang Lewi yang dikhususkan menjadi kepunyaan Tuhan, tetapi saudara dan saya itu memang dipilih Tuhan dan dikhususkan Tuhan untuk menjadi kepunyaan Tuhan. Sama-sama tahu tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya ini kepunyaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kepunyaan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya kepunyaan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, hidup kita nggak gampang stres. Kenapa? Karena saya adalah kepunyaan Tuhan. Kalau saya adalah kepunyaan Tuhan, maka Tuhan bela saya. Kalau saya kepunyaan Tuhan, maka Tuhan tolong saya. Memang pada saat itu orang-orang Lewi dikhususkan menjadi kepunyaannya Tuhan untuk melayani di kemah pertemuan. Tetapi sekarang di dalam Yesus Alkitab katakan kita dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaanku kata Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes pasal 15, yes, saya ini kepunyaan Tuhan. Haleluya. Biar engkau banyak kekurangan, Bu, ya kan, istri-istri. Biar engkau banyak kekurangan, Pak, suami-suami, tapi engkau punya kepunyaan Tuhan. Orang-orang muda, biar engkau banyak kekurangan, tapi engkau kepunyaan Tuhan. Orang mau ngomong apa tentang kita, kita percaya kita kepunyaan Tuhan. Ya, kita akan belajar lebih lagi. Yohanes pasal 15, ayat 16, firman Tuhan bilang begini, bukan kamu yang memilih aku. Ingat ya, bukan kita yang pilih Yesus loh, saudara. Kenapa sampai kita ada dalam mengalami kasih karunia Tuhan? Karena Yesus yang pilih saudara dan saya. Loh, kenapa Tuhan pilih saya? Suka-sukanya Tuhan dong. Masa kita mau atur-atur Tuhan? Iya kan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Yuk sama-sama yuk taruh tangan kanan kita sekali lagi di dada. Sama-sama bilang sama saya dipilih Tuhan loh. Ayo sama-sama bilang sama saya dipilih Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya dipilih Tuhan untuk menjadi kepunyaan Tuhan. Haleluya. Iya kan? Kita dipilih Tuhan untuk menjadi kepunyaan Tuhan. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Sekian banyak orang Tuhan. Kenapa saya dipilih Tuhan? Suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tunjuk, berarti engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tunjuk, aku memilih kamu. Dikatakan selanjutnya apa? Supaya dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi ketika Tuhan Yesus memilih saudara dan saya, itu ada tugas. Sama seperti ketika orang-orang Lewi ditunjuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, ditugaskan mereka di kemah pertemuan untuk melayani imam ham. Demikian pula saudara dan saya. Ketika kita dipilih Tuhan, kita punya tugas. Apa tugas kita? Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepada. Ada tugas dalam hidup kita. Betul kita kepunyaan Tuhan. Betul kita dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Tapi jangan pernah lupa, engkau punya tugas. Jangan hidupmu berleha-leha. Jangan hidupmu hanya biasa-biasa karena engkau adalah orang-orang yang luar biasa, yang diperlengkapi Tuhan untuk melayani Tuhan. Siapapun saudara, panggilanmu melayani Tuhan. Engkau yang dipilih, engkau ditetapkan untuk menghasilkan buah. Apa sih buah? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain.
Sekarang jadi pertanyaan besar dalam hidup kita, apakah hidup kita sudah bisa dinikmati oleh orang lain? Apakah hidup kita sudah bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita? Karena itu tugas kita. Ketika Tuhan Yesus memilih saudara dan saya, maka ada tugas. Jadikanlah semua bangsa murid. Ayo layani Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, saya harus melayani Tuhan Yesus. Ayo, siapapun saudara, orang tua, orang muda, suami, istri, anak-anak, ketik di kolom komentar, saya harus melayani Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pilih saudara dan saya, ketika Tuhan Yesus jadikan kita milik kepunyaan, maka Tuhan Yesus bilang, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, firman Tuhan ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 firman Tuhan bilang begini, saudara. Coba perhatikan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan. Nah, ini tujuannya. Ketika firman Tuhan katakan kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, maka ada tugasnya. Supaya kamu memberitakan. Nah, apa dikatakan selanjutnya? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu, saudara dan saya, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bersaksi. Sekali lagi yuk ketik di kolom komentar, saya harus bersaksi. Ayo saksikan kebaikan Tuhan. Ceritakan bagaimana Tuhan memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan, dibawanya kita kepada terangnya yang ajaib. Share, ceritakan. Ada orang mau dengar, nggak ada orang mau dengar, bodoh amat. Lakukan bagian kita. Iya kan? Yang penting kita kerjakan bagian kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena itu adalah tugas kita. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu bagian kita. Jadi ketika firman Tuhan mengingatkan kita, oh saya ini pribadi yang dipilih Tuhan Yesus loh. Karena bukan saya yang pilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang pilih saya, maka ada tugas buat saya. Saya harus menghasilkan buah. Buahnya bisa dinikmati oleh orang memuliakan Tuhan. Maka saya harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Supaya Allah dipermuliakan dalam melalui setiap apa yang kita cerita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Ingat ya, betul kita punya masalah. Kita punya tekanan hidup, kita punya pergumulan. Ada salib yang harus kita pikul. Tapi ingatlah, engkau kepunyaan Allah. Engkau dipilih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memilih saudara dan saya untuk mendekat kepadanya, maka kita menjadi milik kepunyaannya. Dan ketika kita menjadi milik kepunyaannya, maka yang pertama, engkau selalu ada dalam tangan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya selalu ada dalam tanganku. Firman Tuhan katakan, engkau terukir di telapak tanganku. Itu berarti tangan hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, kita ada dalam tangan Tuhan karena kita milik kepunyaan Tuhan. Saya tanya sama saudara, apa yang menjadi barang kepunyaan saudara? Itu tentunya pasti ada di tangan saudara, bukan? Apa yang menjadi kesukaan saudara? Apa yang menjadi kepunyaan milik saudara pasti ada di tangan saudara, bukan di tangan orang lain. Kalau di tangan orang lain berarti bukan kepunyaan saudara. Kalau apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan berarti ada di tangan. Tapi saya dihianati, Pak. Saya diselingkuhi, tapi saya dikasari, tapi saya dikecewakan, Pak. Apakah saya tetap masih ada dalam tangan Tuhan? Yes. Engkau masih tetap ada dalam tangan Tuhan.
Sekalipun kita dalam tangan Tuhan, bukan berarti kita nggak bisa dihianati. Kita bisa dihianati, kita bisa dirugikan, kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa mengalami kesusahan. Namun ketika kita dalam tangan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada pembelaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi nggak usah pusing apapun yang kita hadapi. Yang kita tahu selama saya hidup di tangan Tuhan, maka saya aman. Alkitab katakan engkau diberikan kuasa sehingga tidak ada yang bisa membahayakan. Haleluya. Kita dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam tangan Tuhan. Pastikan kau sadar hal ini, saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sadar. Bukan saya yang pilih Yesus, Yesus yang pilih saya. Ketika Yesus pilih saya, maka saya diangkat menjadi milik kepunyaannya. Oleh karya penebusan Kristus, saya diangkat menjadi milik kepunyaannya yang selalu ada di dalam tangan. Ketika kita ada dalam tangan Tuhan, maka pembelaan Tuhan menjadi milik bagian kita. Pribadi yang ada dalam tangan Tuhan akan selalu dekat dengan Tuhan. Gak bisa jauh. Dan tahukah saudara apa yang Yesus janjikan buat kita? Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan tahu bahwa hidupku tetap aman kok dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita percaya kita nggak gampang mengeluh, nggak gampang bersungut-sungut. Yang kedua, sebagai milik kepunyaan Tuhan, yang pertama kita selalu ada dalam tangan Tuhan, dan apa yang ada dalam tangan Tuhan tidak ada yang bisa merebut. Dan yang kedua, sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka ada pembelaan dari Tuhan bagi kita. Ketik di kolom komentar, ada pembelaan Tuhan buat hidup saya. Pembelaan kita bukan dari manusia loh, saudara. Makanya Alkitab katakan terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Pembelaan kita itu datang dari Tuhan. Tuhanlah hakim yang adil, Tuhanlah pembela kita. Kalau Tuhan menjadi pembela kita, ngapain kita bela diri? Stop membela diri. Tuhan nggak buta, Tuhan nggak tuli. Tuhan tahu apa yang kau alami, Tuhan tahu penindasan orang lain terhadap hidup. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membela hidup saya. Bukan orang lain. Kalau engkau sadar pembelaan itu datangnya dari Tuhan, maka stop membela diri. Berserah. Percaya. Tuhan akan bertindak. Yang ketiga, yang terakhir. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka yang pertama kita ada dalam tangan Tuhan. Dan apa yang ada dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebutnya. Yang kedua, sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka ada pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena kita tahu Tuhan yang membela kita. Kita nggak usah bela diri. Juga jangan minta pembelaan orang lain. Kita tahu pembelaan kita datang dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tutup telinga. Mendengar teriakan orang-orang yang perlu pembelaan dari. Yang ketiga, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kesayangan Tuhan. Maka ini saya mau pastikan. Kita, saudara dan saya, kita hidup dalam pemeliharaan. Haleluya. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita kembali di dada. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang pelihara hidup saudara dan saya, Alkitab katakan sungguh kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mazmur katakan singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dan itulah janji Tuhan. Kalau Tuhan pelihara saudara dan saya, cara Tuhan pelihara itu unik. Ya. Tetapi sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Di hari ke-23 di tahun 2024 Tuhan tetap pelihara. Sekalipun kita sampai hari ini masih ada doa-doa yang belum kita dijawab oleh Tuhan. Sekalipun sampai hari ini masih ada pintu-pintu yang belum dibukakan oleh Tuhan, it's okay. Selama hidup saya menjadi milik kesayangan Tuhan, maka saya tahu hidup saya dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap pada Tuhan.
Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Ingat, engkau adalah milik kesayangan Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau adalah pribadi yang ditunjuk Tuhan Yesus dan dipilih Tuhan Yesus untuk mendekat kepadanya. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau orang berharga di mata Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Maka timbul iman. Iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Dan hari ini kami mendengarkan firman. Kami diingat bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Bukan kami yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kami. Untuk kami diutus pergi menghasilkan buah, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Kami dipilih Tuhan untuk mendekat, sehingga kami menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, yang telah membawa kami masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Hari ini kami diingatkan Tuhan, untuk Tuhan tolong kami senantiasa sampai kapanpun kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus yang sudah memilih kami untuk mendekat. Kalau hari ini kami boleh dipercayakan untuk hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang pilih kami. Tuhan Yesus yang tunjuk kami dan berkata, aku mau kepadamu. Itu sebabnya kami boleh menerima karunia Tuhan. Kami boleh menerima anugerah Tuhan. Apa yang hamba sampaikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar firman termaterai dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Mampukan kami untuk tetap selalu setia mengiring Tuhan. Sekalipun di hari-hari kehidupan kami bukan hari-hari yang mudah untuk kami jalan. Seringkali ada tangisan, seringkali ada air mata, seringkali ada hati yang terkadang susah untuk kami berharap. Tapi kami mau tetap percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Bapak hamba berdoa buat anak-anak Tuhan sampai hari ini. Mereka tetap terus setia mengiring Tuhan. Sekalipun rumah tangga mereka, bisnis, usaha mereka, pekerjaan, bahkan kesehatan mereka mungkin hari-hari ini sedang tergoncang. Tapi hamba percaya sebagai milik kepunyaan Tuhan, Kaulah pembela mereka. Engkau jaga hidup mereka Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar mereka tetap terus kuat untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sediakan jalan keluar bagi mereka. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa diberkatilah rumah tangga mereka. Dipulihkan jika ada rumah tangga yang retak hari-hari ini. Tuhan dengar jeritan hati, suara doa dari anak-anak Tuhan, suami-suami, istri-istri yang sedang hari-hari ini sedang berdoa bagi pasangan mereka yang mungkin hari-hari ini jauh dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan hidup rukun, rumah tangga anak-anak Tuhan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesetiaan bagi mereka untuk tetap terus mengiring Tuhan. Bahkan secara khusus hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang menyaksikan live doa pagi online, mungkin mereka belum mengenali Yesus. Namun tatkala mereka mengikuti ibadah doa pagi online ini, hati mereka dijamah, diketuk oleh Tuhan. Bapa hamba berdoa bagi mereka. Apapun pergumulan mereka hari-hari ini, biarlah Tuhan berperkara, izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Diberkatilah hidup mereka. Mereka punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui program doa pagi online ini. Di dalam nama Yesus. Sehingga di rumah mereka masing-masing, mungkin mereka ada di kamar, sedang menangis. Mereka sedang bersedih hati, biarlah Roh Kudus melawat setiap mereka dalam nama Yesus. Sehingga ada damai, ada ketenangan, ada kasih Allah mengalir.
dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini, biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa agar usaha pekerjaannya, studinya diberkati oleh Tuhan, Bapak hamba berdoa, Engkaulah Allah yang mempromosikan, Engkaulah Allah yang mengangkat setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, bahkan setiap mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar yang ada di live Facebook, yang ada di live TikTok, yang ada di live Instagram, akan Zoom. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menjawab satu persatu setiap pokok doa kami. Karena kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Menyerahkan setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap orang-orang muda yang ada. Mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mereka dijaga, mereka dipagari, mereka dibentengi dalam nama Yesus. Dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Orang-orang muda dimanapun mereka berdoa pagi hari ini. Masa depan mereka berhasil dan beruntung. Hamba lepaskan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada berkat pertolongan Tuhan. Bahkan masa muda mereka berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari berdoa untuk memiliki kerinduan mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan ada anugerah-Mu. Mereka bertemu dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kota di mana kami tinggal, kota kami aman, kota kami damai. Diberkatilah udara, cuaca kota kami. Diberkatilah perekonomian kota kami. Dalam nama Yesus. Bahkan setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan di kota kami masing-masing terus maju, bertumbuh, dan diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang ada diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau tanggal 14 Februari nanti Tuhan akan ada pemilihan umum, biar semua berjalan aman, berjalan damai, kondusif. Setiap niat rancangan, rencana perpecahan kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa mohon berkat-Mu atas KPU, KPUD, Bawaslu, Bawaslu daerah. Ada atas mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga semua bekerja dengan baik, semua bekerja dengan jujur, semua bekerja dengan adil. Oleh karena Tuhan pegang ambil andil di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa, melepaskan berkat buat setiap gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat berada. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan biar terus Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Baik di dunia sekuler, di mana-mana tempat ya Tuhan. Sehingga gereja-gereja Tuhan bersatu, bergandengan tangan, tetap kuat, tetap menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan hamba-hamba Tuhan, terus Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Bahkan Tuhan jaga, Tuhan pagari hidup mereka. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami aminkan apa yang kami doakan, kami sudah terima. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kalian dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai 23 Januari 2024 selesai. Kita kembali ketemu besok pagi, hari Rabu, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, dan melalui Zoom. Pastikan setiap kita menyadari, apapun badai hidupmu, engkau adalah milik kepunyaan Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri. Doa saya menyertai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.